Kartu skor untuk kebiasaan. Sistem perkeretaapian Jepang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kalau pernah naik kereta api di Tokyo, Anda akan melihat bahwa kondekturnya memiliki kebiasaan aneh. Sewaktu operator menjalankan kereta, mereka memiliki ritual menunjuk ke objek-objek yang berbeda dan menyerukan perintah. Ketika kereta mendekati sinyal, operator menunjuk ke sinyal itu dan berkata, "Sinyal hijau." Ketika kereta masuk dan keluar stasiun, operator menunjuk ke papan jadwal dan menyebutkan waktu di peron. Karyawan lain melakukan aksi-aksi serupa. Sebelum kereta berangkat, petugas menunjuk ke sepanjang pinggiran person sambil mengumumkan, "Semua aman." Setiap detail diidentifikasi, ditunjuk, dan disebutkan keras-keras. Proses ini dikenal sebagai menunjuk dan mengumumkan. Pointing and calling adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kesalahan. Kedengarannya konyol, tapi cara itu berhasil dengan sangat baik. Menunjuk dan mengumumkan mengurangi kesalahan sampai 85% dan memangkas angka kecelakaan sebesar 30%. Sistem kereta bawah tanah MTA di New York City meniru dan membuat versi yang hanya menunjuk. Dan dalam penerapan selama 2 tahun, peristiwa pengoperasian yang salah berkurang 57%. Menunjuk dan mengumumkan efektif sekali karena menaikkan tingkat kesadaran dari kebiasaan bawah sadar ke tingkat yang lebih sadar. Karena operator kereta harus menggunakan mata, tangan, mulut, dan telinga mereka lebih mungkin mendeteksi masalah sebelum terlanjur menjadi masalah besar. Istri saya melakukan sesuatu yang mirip dengan ini. Setiap kali kami bersiap untuk menempuh suatu perjalanan, ia secara verbal menyebutkan barang-barang paling penting dalam daftar bawaannya. "Aku sudah membawa kunci-kunci, aku sudah membawa dompet, aku sudah membawa kacamata, aku sudah membawa suamiku." Makin otomatis suatu perilaku, makin kecil kemungkinan kita memikirkannya secara sadar. Jadi ketika melakukan sesuatu 1000 kali sebelumnya, kita mulai melewatkan banyak hal. Kita mengandaikan lain kali akan tepat sama dengan yang terakhir kali. Kita begitu terbiasa melakukan apa yang kita lakukan sehingga tak lagi mempertanyakan apakah itu memang yang terbaik untuk dilakukan. Banyak kegagalan kita dalam kinerja terutama disebabkan oleh hilangnya kesadaran diri. Salah satu tantangan terbesar kita dalam mengubah kebiasaan adalah mempertahankan kesadaran tentang apa yang sesungguhnya sedang kita lakukan. Ini membantu menerangkan mengapa konsekuensi kebiasaan buruk dapat muncul secara tiba-tiba. Kita memerlukan sistem menunjuk dan mengumumkan untuk kehidupan pribadi kita. Itulah asal muasal kartu nilai kebiasaan habit scorecard, yaitu latihan sederhana yang dapat digunakan agar Anda lebih sadar tentang perilaku Anda. Untuk membuatnya sendiri, buatlah daftar berisi kebiasaan sehari-hari Anda. Berikut contoh daftar kebiasaan sehari-hari: bangun, mematikan alarm, memeriksa ponsel, ke kamar mandi, menimbang badan, mandi, menggosok gigi, membersihkan gigi dengan benang, memakai pewangi, menggantung handuk di jemuran, berpakaian, membuat secangkir teh, dan sebagainya. Setelah daftar Anda lengkap, perhatikan tiap perilaku dan ajukan pertanyaan, apakah ini kebiasaan yang baik, buruk, atau netral? Kalau kebiasaan baik, tuliskan Anda plus di sebelahnya. Kalau kebiasaan buruk, tuliskan minus di sebelahnya. Kalau kebiasaan netral, tuliskan sama dengan. Sebagai contoh, daftar itu mungkin menjadi sebagai berikut: bangun sama dengan, mematikan alarm sama dengan, memeriksa ponsel minus, ke kamar mandi sama dengan, menimbang badan plus, mandi plus, menggosok gigi plus, membersihkan gigi dengan benang plus, memakai pewangi plus, menggantung handuk di jemuran sama dengan, berpakaian sama dengan, membuat secangkir teh plus. Tanda yang Anda berikan pada suatu kebiasaan akan bergantung pada situasi dan sasaran Anda. Bagi orang yang sedang
berusaha menurunkan berat badan, makan roti manis dengan mentega kacang setiap pagi mungkin kebiasaan buruk. Bagi orang yang ingin tampil lebih tegap dan berotot, perilaku sama mungkin merupakan kebiasaan baik. Semua tergantung apa yang sedang Anda perjuangkan. Memberi nilai untuk kebiasaan Anda bisa sedikit lebih rumit karena alasan lain. Label kebiasaan baik dan label kebiasaan buruk agak kurang tepat. Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu tidak ada. Yang ada adalah kebiasaan yang efektif, yakni efektif dalam memecahkan masalah. Semua kebiasaan itu baik bagi Anda dalam situasi tertentu. Bahkan yang disebut kebiasaan buruk itulah sebabnya Anda melakukannya berulang-ulang. Untuk latihan ini, kelompokkan kebiasaan-kebiasaan Anda berdasarkan efektivitasnya bagi Anda dalam jangka panjang. Kebiasaan buruk bisa saja memberikan hasil negatif neto. Merokok mungkin mengurangi stres saat ini, artinya rokok sedang baik bagi Anda. Tapi dalam jangka panjang, perilaku ini tidak sehat. Bila masih sulit menentukan cara menilai kebiasaan, berikut pertanyaan yang saya senang gunakan. Apakah perilaku ini membantu saya menjadi tipe orang yang saya inginkan? Apakah kebiasaan ini menambah suara mendukung atau menolak untuk identitas yang saya inginkan? Kebiasaan yang mendukung identitas yang Anda inginkan biasanya baik. Kebiasaan yang bertentangan dengan identitas yang Anda inginkan biasanya buruk. Ketika Anda membuat kartu nilai untuk kebiasaan, pada awalnya tidak harus ada perubahan. Sasaran Anda semata mencermati apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Amati pikiran-pikiran dan aksi-aksi Anda tanpa membuat penilaian atau kritik diri. Jangan menyalahkan diri karena kesalahan Anda. Jangan memuji diri atas suatu keberhasilan. Bila Anda makan sebatang coklat setiap pagi, akui saja, hampir seperti seandainya Anda sedang mengamati orang lain. Wah, enaknya mereka dapat berbuat seperti itu. Bila Anda penggemar makanan enak, cukup mengamati bahwa Anda makan kalori lebih banyak daripada semestinya. Bila Anda menghabiskan waktu untuk online, perhatikan bahwa Anda sedang mengisi hidup dengan cara yang tidak Anda inginkan. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan buruk adalah mewaspadainya. Jika Anda merasa memerlukan bantuan tambahan, barangkali Anda dapat mencoba melakukan menunjuk dan mengumumkan. Sebut keras-keras aksi yang menurut Anda akan Anda lakukan dan hasil yang akan didapatkan. Bila Anda berniat menghilangkan kebiasaan makan junk food tapi mendapati diri mengambil sepotong kue lagi, katakan keras-keras, aku hampir makan kue ini, tapi aku tidak membutuhkannya. Memakannya akan membuat beratku bertambah dan merugikan kesehatanku. Mendengar kebiasaan buruk diumumkan keras-keras menjadikan konsekuensinya terkesan lebih nyata. Cara memperbesar bobot pada aksi sebagai ganti membiarkan diri terjerumus ke dalam rutinitas lama. Pendekatan ini berguna bahkan seandainya Anda hanya ingin mengingat satu tugas dalam daftar rencana. Cukup mengatakan keras-keras, besok aku harus ke kantor pos setelah makan siang. Akan memperbesar kemungkinan Anda sungguh melakukannya. Anda membuat diri Anda menyadari perlunya suatu aksi, dan hal itu bisa memberikan hasil berbeda. Proses perubahan perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Strategi seperti menunjuk dan mengumumkan serta kartu nilai untuk kebiasaan terfokus pada membuat Anda mengenali kebiasaan-kebiasaan yang mengakui petunjuk-petunjuk yang memicunya, yang memungkinkan Anda bereaksi dengan cara yang bermanfaat bagi Anda. Ringkasan bab. Dengan latihan yang memadai, otak Anda akan mengambil petunjuk-petunjuk yang meramalkan hasil-hasil tertentu tanpa secara sadar memikirkannya. Begitu kebiasaan menjadi otomatis, kita berhenti memberikan perhatian pada apa yang sedang kita lakukan. Proses pengubahan perilaku selalu dimulai dengan kesadaran. Anda perlu menyadari kebiasaan-kebiasaan Anda sebelum dapat mengubahnya. Menunjuk dan mengumumkan meningkatkan kesadaran Anda dari kebiasaan di bawah sadar ke tingkat lebih sadar dengan mengumumkan aksi-aksi Anda. Kartu nilai untuk kebiasaan adalah latihan sederhana untuk menjadi lebih sadar tentang perilaku Anda.
Bab 5. Cara terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Pada 2001, para peneliti di Britania Raya mulai bekerja dengan 248 orang untuk membangun kebiasaan berolahraga yang lebih baik dalam kegiatan selama 2 pekan. Subjek itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol. Mereka hanya ditanyai tentang seberapa sering mereka berolahraga. Kelompok kedua adalah kelompok motivasi. Mereka diminta tidak hanya mencatat latihan, tapi juga membaca sejumlah bahan-bahan tentang manfaat olahraga. Para peneliti juga menerangkan kepada kelompok ini bagaimana olahraga dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner dan meningkatkan kesehatan jantung. Akhirnya, ada kelompok ketiga. Subjek-subjek ini menerima presentasi yang sama seperti kelompok kedua untuk menjamin tingkat motivasi mereka sama, namun mereka juga diminta merumuskan rencana tentang kapan dan di mana mereka akan berolahraga selama pekan berikutnya. Secara khusus, tiap anggota kelompok ketiga menyelesaikan kalimat berikut: selama pekan mendatang, aku akan ikut dalam sekurangnya 20 menit latihan keras pada hari, jam, di tempat. Di kelompok pertama dan kedua, 35 hingga 38% orang berolahraga sekurangnya seminggu sekali. Yang menarik, presentasi motivasi yang diberikan kepada kelompok kedua terkesan tidak memberikan dampak yang bermakna pada perilaku. Namun 91% anggota kelompok ketiga berolahraga sekurangnya seminggu sekali, lebih dari 2 kali presentasi normal. Kalimat yang mereka selesaikan adalah yang oleh peneliti disebut niat implementasi, yaitu merencanakan kapan dan di mana mereka akan melakukan aksi, yaitu bagaimana Anda berniat mengimplementasikan suatu kebiasaan tertentu. Petunjuk yang dapat memicu kebiasaan datang dalam bentuk sangat beragam. Merasakan getar ponsel di saku, bau harum kue coklat, bunyi sirene ambulans, tapi 2 petunjuk yang paling umum adalah waktu dan tempat. Niat implementasi meningkatkan peran kedua petunjuk tadi. Secara garis besar, format untuk menciptakan niat implementasi yaitu ketika situasi X muncul, aku akan melakukan tanggapan Y. Ratusan kajian menunjukkan bahwa niat implementasi akan efektif untuk membuat kita bertahan pada sasaran. Entah menuliskan waktu dan tanggal tepatnya, Anda akan meminta suntikan anti-flu atau menjalani pemeriksaan kolonoskopi. Pernyataan-pernyataan ini meningkatkan peluang orang bertahan pada kebiasaan-kebiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya, belajar, tidur lebih awal, dan berhenti merokok. Beberapa peneliti mendapati jumlah pengguna hak pilih meningkat ketika orang dipaksa membuat niat implementasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa rute yang akan Anda ambil ke tempat pemungutan suara, jam berapa Anda berencana akan berangkat, kendaraan apa yang akan Anda pakai ke sana. Program-program lain yang sukses dari pemerintah meminta warga membuat rencana yang jelas untuk mengirimkan laporan pajak tepat waktu atau menyediakan arahan tentang kapan dan di mana mereka harus membayar denda kesalahan lalu lintas. Petunjuknya jelas, orang yang membuat rencana spesifik untuk kapan dan di mana mereka akan melakukan sesuatu kebiasaan baru lebih mungkin terus melakukannya. Terlalu banyak orang berusaha mengubah kebiasaan tanpa gambaran terperinci tentang pelaksanaan perubahan. Kita berkata dalam hati, aku ingin makan makanan sehat aja, atau aku akan lebih sering menulis, tapi kita tidak pernah mengatakan kapan dan di mana kebiasaan ini akan dimulai. Kita menyerahkannya pada nasib dan harapan bahwa kita akan ingat untuk melakukannya atau merasa termotivasi pada waktu yang tepat. Niat implementasi menghapus pernyataan-pernyataan kabur seperti aku ingin bekerja lebih keras, atau aku ingin lebih produktif, atau aku harus datang ke TPS, dan mengubah semua ini menjadi rencana kerja konkret. Banyak orang berpikir mereka kurang termotivasi, padahal sesungguhnya mereka kurang jelas kapan dan di mana aksi akan dilaksanakan tidak selalu jelas. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidup menunggu kapan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan. Begitu niat implementasi
dicanangkan. Anda tidak harus menunggu sampai inspirasi untuk memulainya datang. Apakah aku menulis satu bab atau tidak? Apakah aku bermeditasi pagi ini atau setelah makan siang? Ketika saat untuk beraksi tiba, tak perlu ada keputusan lagi. Anda cukup mengikuti rencana yang telah dibuat.